Hai semua, apa kamu pernah merasa kesulitan memahami suatu materi pelajaran padahal sudah belajar berulang kali? Atau mungkin kamu merasa bosan dengan cara belajar yang itu-itu saja? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar yang berbeda-beda. Siapa sih yang punya gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Yuk, cari tahu gaya belajarmu dan temukan cara belajar yang paling efektif untuk kamu. Nah, pada materi ini kita akan membahas 3 gaya belajar, dari pengertian sampai ciri-ciri dari ketiga gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar dibagi menjadi 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Sekarang kita akan membahas pengertian. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Nah, contoh dari gaya belajar visual yaitu menonton video pembelajaran dan juga membuat poster atau presentasi dengan banyak gambar. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang dengan tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan mendengar pembicaraan guru dengan baik dan jelas tanpa perlu tampilan visual saat belajar. Contoh gaya belajar auditori yaitu berdiskusi dengan teman dan juga merekam materi dan mendengarkannya kembali. Gaya belajar yang ketiga dan terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Contoh gaya belajar kinestetik yaitu menggunakan alat peraga dan belajar sambil bergerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri-ciri gaya belajar visual. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual ini ada 7, yaitu yang pertama, mudah mengingat dari yang dilihat. Maksudnya pembelajaran visual cenderung lebih mudah mengingat informasi yang mereka lihat seperti gambar, grafik, atau peta. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Maksudnya, mereka lebih suka membaca buku, artikel, atau teks daripada mendengarkan penjelasan secara lisan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Maksudnya, pembelajaran visual seringkali memiliki kecepatan berbicara yang cukup tinggi.
Yang keempat, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Maksudnya, mereka lebih suka menunjukkan cara melakukan sesuatu daripada hanya menjelaskan secara lisan. Yang kelima, sulit menerima instruksi verbal kecuali ditulis. Maksudnya, mereka mungkin kesulitan mengikuti instruksi yang diberikan secara lisan. Namun, jika instruksi tersebut ditulis atau disajikan dengan bentuk visual, mereka akan lebih mudah memahaminya. Yang keenam, tidak mudah terdistrak dengan keramaian. Maksudnya, pembelajar visual cenderung lebih fokus pada tugas yang sedang mereka kerjakan dan tidak mudah terganggu oleh suara-suara di sekitar mereka. Ketujuh, suka menggambar apapun di kertas. Maksudnya, mereka seringkali memiliki minat dalam menggambar atau membuat sketsa. Nah, selanjutnya gaya belajar auditori. Nah, ciri-ciri dari gaya belajar auditori ini juga ada 7, yaitu yang pertama, suka mengingat dari apa yang didengar. Maksudnya, pembelajar auditori cenderung memiliki ingatan yang kuat terhadap informasi yang didengar. Mereka lebih mudah mengingat sesuatu jika dijelaskan secara lisan. Yang kedua, mudah terdistrak dengan keramaian. Maksudnya, keramaian atau suara-suara latar belakang dapat mengganggu konsentrasi pembelajar auditori saat mencoba fokus pada informasi yang didengar. Yang ketiga, kesulitan dalam tugas yang berhubungan dengan visual. Maksudnya, tugas-tugas yang membutuhkan penglihatan seperti membaca atau menganalisis grafik mungkin lebih sulit bagi pembelajar auditori. Yang keempat, pandai menirukan nada dan irama suara. Maksudnya, pembelajar auditori memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suara dan nada. Mereka seringkali dapat meniru suara orang lain dengan baik. Yang kelima, senang membaca dengan mengeluarkan suara. Maksudnya, membaca dengan suara keras membantu pembelajar auditori untuk memproses informasi lebih baik. Yang keenam, pembicara yang fasih. Maksudnya, pembelajar auditori seringkali memiliki kemampuan berbicara yang baik dan lancar. Yang ketujuh, mudah mengingat nama orang baru. Maksudnya, mereka cenderung mengingat nama orang baru dengan lebih baik setelah mendengarnya diucapkan berkali-kali. Yang terakhir, ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyukai praktek. Maksudnya, pembelajar kinestetik lebih suka belajar dengan melakukan daripada hanya mendengarkan dan membaca. Mereka lebih mudah memahami konsep jika mereka dapat mempraktikkannya secara langsung. Yang kedua, relatif kesulitan menulis tetapi tetap pandai. Maksudnya, pembelajar kinestetik mungkin merasa lebih sulit untuk mengekspresikan ide mereka melalui tulisan dibandingkan dengan tindakan. Namun, mereka seringkali memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik. Yang ketiga, menyukai aktivitas gerak tubuh seperti olahraga. Maksudnya, mereka menikmati aktivitas fisik dan seringkali merasa lebih berenergi ketika bergerak. Yang keempat, banyak menggunakan gerak tubuh. Maksudnya, pembelajar kinestetik seringkali menggunakan gerak tubuh untuk mengekspresikan diri atau menjelaskan sesuatu. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan maupun melihat. Maksudnya, mereka mungkin lebih mudah mengingat informasi jika mereka sambil berjalan atau melakukan aktivitas fisik lainnya.
Itulah tadi materi tentang 3 gaya belajar.